Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la qudan wa la mahruma. Rabbi akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa bil muhtar anna min salatin wa salamin. Amin. Bapak-Ibu, anakku sekalian, santriwan dan santriwati, termasuk seluruh kaum muslimin muslimat, seluruh alumni pesantren Al-As'ari dan murid yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini. Rahmatullah wa hafidhakumullah wa mata'akumullah tula hayatikum. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam bahaya dan musibah dan bencana yang menimpa di alam ini, dan juga diberi kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usaha dan rezekinya yang halal dan barokah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukuri. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menambah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kegiatan di pondok kita istiqomah, salat tahajud, salat berjamaah, membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di tempat ini, yang ini merupakan calon kita selamat dari api neraka. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila utaqa'illahi minan nar, falyanzur ila al-muta'allimin." Barang siapa yang ingin melihat orang yang akan dibebaskan dari api neraka, lihatlah ya santri-santri yang belajar, orang-orang yang belajar ilmu agama. Ini calon orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita selamat. Karena tempat di akhirat itu cuma dua, yaitu surga, kemudian yang kedua adalah
wa mataru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fa'laman. Seperti akhirat itu cuma dua. Satu surga dipersiapkan oleh Allah hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah neraka. Neraka dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka disebutkan laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum min ar-rijali wan nisa. Neraka itu pintunya 7. Setiap pintu ada bagian-bagian tertentu dari orang laki-laki dan orang perempuan yang masuk ke dalamnya. Siapa dia? Siapa? Penghuni neraka atau penduduk neraka. Diriwayatkan ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Sa'id Jibril alaihissalam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, akanat aqwamna hati. Malaikat Jibril, apakah pintu neraka itu seperti pintu kita, pintu-pintu rumah ini? Ini pintunya dari samping. Oh lama, tidak Rasulullah. Tidak seperti pintu rumah. Walakinnaha maftuhatun ba'duha min ba'din. Akan tetapi pintu neraka itu dari atas. Pintunya dari atas, begitu orang tergelincir melintasi sirat, langsung jatuh ke dalam neraka. Langsung masuk ke dalam neraka. Minal bab ilal bab masiratu sab'in alfi sana. Dari pintu ke pintu itu jaraknya sangat jauh, perjalanan 100 tahun. Setiap pintu, kullu babin minha asyaddu harran min alladhi yalih. Dari pintu ke pintu sangat lebih jauh panasnya dibandingkan pintu yang berikutnya, yang di bawahnya. Bawah sejen panas, bawah sejen panas. Lalu menarangannya. Ini selisihnya sab'i nadifah. Selisih 70 kali lipat panasnya. Dari pintu ke pintu panas, tapi tambah panas ke dalam, tambah panas neraka. Wala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata alaihi salatu wassalam, mansukkan adil abwab. Siapakah penduduknya pintu-pintu yang 7 ini? Malaikat Jibril. Qala, malaikat Jibril menjawab, amma babul asfal, pintu yang paling bawah. Keren aku neraka. Pintu yang paling bawah, fa alaihil munafiqun wa man kafara min ashabil ma'idah wa ali fir'aun wasmuhu hawiyah. Pintu yang paling dasar sekali, keren aku neraka. Ini dipersiapkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang pura-pura hatinya iman kepada Allah, tapi sebetulnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan saya iman kepada Allah, saya percaya kepada hari kiamat, tapi sebenarnya Allah ini bukan mukmin sebetulnya, cuma pura-pura ingin mendapatkan fasilitas daripada orang mukmin,
Ini orang munafik, orang yang bermuka dua. Kalau bersama orang munafik, kalau bersama orang mukmin pura-pura beriman, tapi kepada orang kafir kembali kafir. Ini orang-orang munafik. Ini penduduk neraka yang paling bawah. Wa man kafara min ashabil maidah, dan orang-orang yang kafir dari orang-orang yang mendapatkan rampatan makanan yang dari langit. Mbak macam minta mon tero rampatan ke kanan langsung turun di tah langit. Iblis Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kapan iblis tapi yang demon tetap iman. Ini dan juga wa ali Fir'aun, seluruh keluarga Fir'aun. Ini neraka paling keren neraka. Namanya nerakanya adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Wal babu tsani, pintu yang kedua. Fihil musyrikun. Ini dipersiapkan untuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah, atau ada orang meyakini ada sesuatu yang seperti Allah. Ini namanya nerakanya wasmuhu jahim. Nerakanya adalah neraka jahim namanya. Wal babus tsais, pintu yang ketiga, as-sabiqun, adalah tempatnya as-sabiqun alladzina ya'buduna al-asnam. Orang-orang yang menyembah patung. Orang yang menyembah patung. Patung ini kadang dibuat dari batu, buat dari kayu, atau macam. Buat kadang dari makanan di roti. Iya. Kadang dari bunga, dari balon. Iya, patung itu. Nanti saat kemudian patung ini ya, jadi orang musyrik, jadi orang kafir. Dan kadang meniru-niru, aku baik patung sekali, membuat patung itu dosa besar. Dosa besar cak kemudian patung. Apapun yang patung itu baik perhiasan. Wah, banyak rumah-rumah orang Islam, di dalam rumahnya ada ular-ular, ular-ular. Kadang orang-orang sedang roker, itu karena tak benar ya. Aku pikir rokeran dari patung, lalu-lalu, manuan, buat cukupan, benar itu patung semuanya. Dosa besar itu. Ya kadang mereka sama jual balon, aku wecam macanan, aku bela ular, kewean, itu semuanya patung. Dosa besar. Kakek lamaran aku baik jajanan token-token dari rote, jemaah-jemaah di rote di telur-teluran, bersama. Itu semuanya patung, dosa besar. Membuat patung itu dosa besar. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Kata Rasulullah SAW, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan juga ada patungnya. Tak masuk malaikat rahmat. Si masuk malaikat adab dan malaikat yang membawa laknat Allah. Si masuk ke limro, tak setan jin masuk ke limro. Itu orang yang membuat perhiasan patung, anakku sekalian. Ini tempatnya wasmuhu sakor. Namanya nerakanya adalah neraka sakor. Ya sorry. Wal babur rafiq, pintu yang keempat. Iblis wa man tabi'ahu wal majus. Tempatnya iblis dan pengikut-pengikutnya iblis. Iblis dan pengikut-pengikutnya iblis yang kemarin saya sudah sebutkan dalam pengajian yang kemarin. Pengikut iblis itu ada berapa? 15 kelompok
manusia yang selalu ikut kepada iblis, temannya iblis, semuanya itu adalah penduduk neraka. Namanya neraka Laro. Neraka Laro. Namanya nerakanya adalah neraka. Pengikut iblis dan pengikutnya, dan juga orang Majusi. Orang Majusi itu yang menyembah api. Yang menyembah api. Apa itu? Yang Majusi. Dia kenal nerakanya neraka Lawa. Wal babul khamis fil Yahud. Pintu yang kelima adalah orang Yahudi. Tempatnya orang Yahudi. Namanya nerakanya adalah neraka orang Yahudi yang sekarang sedang menyerang saudara kita di Palestina, orang Yahudi Israel, Masya Allah. Orang Yahudi itu tempatnya di neraka yang namanya neraka Khutamah. Itu neraka yang nomor 5. Wal babus sadis, pintu neraka yang ke-6, fihin Nasara, tempatnya orang Nasrani. Tempatnya orang wasbuhu sa'ir, namanya nerakanya adalah neraka sa'ir. Ini pintu yang ke-6, yang paling atas. Cuma amsakan Jibril yang paling atas untuk orang-orang kafir. Kemudian malaikat Jibril diam, tidak membicarakan, tidak membahas itu neraka yang seterusnya. Siapa penduduk neraka yang nomor 7? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menanyakan, ya Jibril, lima la tukhbiruni an sukkani babis sami. Wahai Jibril, kenapa Arjuna tak memberitahukan kepadaku tentang penduduk neraka yang ke-7? Siapa Jibril? Penduduk neraka yang ke-7. Ini malaikat Jibril sengaja tidak membahas, khawatir Rasulullah terkejut hatinya. Karena Rasulullah tidak akan tahan kalau mendengarkan ada umatnya yang masuk neraka. Faqala, lalu malaikat Jibril menanyakan Muhammad, atas aluni aku, apa Arjuna menanyakan kepada aku tentang penduduk neraka yang nomor 7? Faqala, benar. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya malaikat Jibril. Faqala, ya Muhammad, lalu malaikat Jibril menjawab, wahai Nabi Muhammad, ahlul kabair min ummatika alladzina amanu wa lam yatubu. Penduduk neraka yang nomor 7 ini adalah orang-orang yang dosa besar dari umatmu, yang mereka matinya tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan malaikat Jibril, langsung fakharun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusiakan, langsung Nabi terjungkir semampat Rasulullah SAW. Langsung dengar Rasulullah SAW mendengarkan perkataan malaikat Jibril bahwa ada umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Selama afaqah, setelah Nabi Muhammad SAW sadar, qala ya Jibril, adulat musibati wa syadda khawfi. Wahai malaikat Jibril, sangat besar musibahku dan sangat sekali kekhawatiranku. Ayat min ummatina, apakah masih ada umatku yang masuk neraka? Ibadah orang mulai masuk neraka, malaikat Jibril tidak minta tega untuk masuk neraka. Ingin mendengar berita. Kalau Jibril, ada malaikat Jibril, nah ini kira-kira, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ahlul kabair min ummatika, akan masuk orang yang dosa besar dari umatmu masuk ke dalam neraka. Cuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bahkan Jibril dibukai, kemudian Rasulullah menangis, dan juga mereka Jibril ikut menangis karena tangisan Rasulullah SAW. Apa kita Rasulullah nangis? Mereka Jibril nangis, iya mereka Jibril. Waqala Nabi mengatakan, ya Jibril, lima tabki anta wa anta ruhul amin. Wahai mereka Jibril, kenapa kamu menangis? Sedangkan kamu termasuk malaikat ruhul amin, malaikat yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum. Ini malaikat ruhul amin, malaikat Jibril. Oleh Jibril mereka tidak menjawab. Malaikat Jibril menjawab, "Akhafu anhu tuya mimma akhafu anhu ta mimma uqila bihi hal qamar ala benar." Saya khawatir, takut saya mendapatkan cobaan seperti yang dicobakan kepada malaikat hal qamar. Takut malaikat Jibril yang takut takut mendapatkan kamu. Dari akan inilah yang akan menjadikan saya menangis. Saya khawatir mungkin malaikat pada takut pada takut kepada Allah atas siksaan Allah Taala. Allah Taala kemudian Allah Taala memberi wahyu, ya Jibril wa ya Muhammad. Allah Taala memberi wahyu langsung wahyu biar tahu hal-hal yang menjadi kemaslahatan dan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Demikianlah anak-anakku sekalian, pengajian mudah-mudahan menjadi ilmu yang memfahamkan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.